dipersembahkan oleh Alhamdulillah. Nikmat ya. Makasih Mam, sahur yang Mam. Sama. Yuk kita gabung lagi yuk di ruang tengah yuk. Nikmat sahur pertama. Alhamdulillah. Ya istilah seluruh pemirsa Asmaul Husna Metro TV, kalian juga udah beres sahur ya. Jangan lupa bersyukur ke Allah. Karena kalau enggak ketahuan Allah itu Al-Khabir, mengetahui segala isi hati. Jadi bersyukur itu juga merupakan salah satu ibadah. Dan kita juga disebutkan, la in syakartum la azidanakum, baru saya bersyukur nanti nikmatnya ditambah. Jadi habis dapat nikmat nih, enak nih, disyukurin, maka jangan heran kalau nanti nikmatnya juga bertambah-tambah terus tambah banyak. Kita lanjutin pembahasannya ya. Karena sifat Allahnya itu Al-Khabir, maha teliti, tahu bahkan apa yang terbesit di dalam hati. Ini juga jadi dorongan supaya ibadah kita tuh nggak cuma jadi ritual aja. Ritual tuh jadi kayak cuman ya udah badan tuh gerak aja gitu, tapi nggak jadi apa-apa. Karena izin ya, kalau misalkan kita itu cuman badannya gerak sholat, ruku sujud, ruku sujud. Kalau mau jujur, bisa jadi ada orang Jepang bikin robot gerakannya 24 jam ruku sujud. Tapi kita tahu itu robot ngelihat ya, seseorang ketabrak di pinggir jalan, dia nggak akan nolongin. Ruku sujud aja terus. Dan kita nggak akan berkata, wah dia robot yang soleh. Nggak mungkin. Ya, karena memang itu dia cuma gerakan badannya. Kita nggak pernah disuruh sama Allah untuk 24 jam ruku dan sujud. Tapi pertanyaannya ibadah kita yang segini-gininya tuh mampu membuat kita jadi manusia seperti apa. Dan Allah akan membantu mengubah kita. Karena Allah tahu isi hatinya nih. Ada orang yang benar-benar iya sholatnya pendek. Tapi dia benar-benar ingin dekat sama Allah. Tapi gimana atuh baru belajar Islam cuman apal kuliah kulhu. Tapi niatnya benar-benar lillahi ta'ala. Itu Allah tahu isi hatinya, Allah bisa tolong dia. Daripada yang misalkan dia udah apal nih berapa juz, baca panjang banget. Tapi ya niatnya bukan untuk Allah, niatnya pengen nunjukin, gua kan juara tahfiz nih. Masa bacaannya yang pendek-pendek nih, imamin harus yang panjang dimerdu-merduin. Bismillahirrahmanirrahim misalkan gitu ya. Lebay gitu, na'udzubillah. Maka ya Allah tahu isi niatnya. Bisa jadi nggak jadi pahala, nggak jadi apa-apa. Dan na'udzubillah kalau cuman dianggap ritual doang, tapi nggak berdampak gitu ke diri kita. Dan Al-Khabir itu juga adalah salah satu sifat Allah yang luar biasa ya, mengetahui segala apapun. Tadi niat udah ketahuan, motif ketahuan, dan juga nanti kita akan dinilainya 3 sisi nih, dari awal sebelum melakukan, ketika sedang melakukan, bahkan setelah. Kadang ada yang niat di awalnya bener, pas ngelakuin juga bener. Tapi ketika akhirnya udah beres, bertahun-tahun kemudian, tahu-tahu ada yang rese. Allah ini masjid jelek banget. Hei kamu nggak tahu ini dulu masjid saya yang bangun, tahu nggak? Gara-gara terpicu emosi, akhirnya pahala dia bangun masjid hilang gara-gara luapan emosi berapa menit atau berapa detik gitu aja. Dan ini rugi sekali, ya. Gitu Mam, Fabio. Ada yang mau ditanyain nggak nih kira-kira? Ada nih kok, Mami mau nanya. Boleh nggak kalau misalnya Mami berbohong tapi demi untuk menutupi kebaikan? Hukumnya seperti apa kok? Jadi kebaikan tapi malah ditutupi. Ya supaya maksudnya gini loh. Misalnya nih, Mami mau berbohong kepada Koko karena apa? Kalau dikasih tahu yang sejujurnya nanti Koko bakal berantem sama istri misalnya. Itu kan istilahnya bohong demi kebaikan. Karena apa? Nggak mau ribut. Itu hukumnya seperti apa? Jadi dalam Islam itu kebohongan yang boleh itu ada 3. Satu di medan perang. Kayak dulu Nabi di zaman perang kan nggak mungkin misalkan ditanya musuhnya, wah Rasul nanti kamu belok mana? Kiri. Ya nanti dicegat. Itu dulu satu. Yang kedua adalah bohong untuk mendamaikan saudara. Jadi kalau misalkan ada orang yang kita tahu berseteru atau bisa berseteru misalkan bertikai. Ini ada orang lagi selek nih. Terus kita bilang aslinya dia nggak benci kamu, tahu dia suka nyebutin kebaikan kamu. Padahal nggak tahu juga dia nyebutin atau enggak. Tapi untuk mendamaikan itu boleh. Dan tadi ada niatan misalkan ke arah sana ya, untuk misalkan supaya tidak ribut, tidak jadi masalah. Ya itu dia ya. Kita kan bisa memilih diam gitu. Kadang nggak perlu ya kalau nggak ditanya, ya juga nggak perlu diceritakan. Kalau ditanya terus ada niat untuk mendamaikan, tadi itu masih dibolehkan. Dan yang terakhir adalah memang yang ketiga, bohongnya suami kepada istrinya. Suami kepada istrinya? Iya, cuman ini bukan bohong bilangnya kerja padahal pergi ke rumah siapa, enggak. Ini adalah para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah gombal. Gombal kan bohong. Wah wajahmu bercahaya, emang lampu senter. Waduh. Gitu, ya. Pujian dalam memasak juga itu bohong itu juga
termasuk Enak, ini enak, ya, padahal makanannya nggak enak enak. gitu. Masalahnya papi nggak pernah nguji masakan mami. Tapi abis melulu ya? Abis melulu berarti aslinya enak gitu. Ya udah berarti tinggal dipuji, Ma, makasih udah Asik. masakin. Tidak perlu melalui kata-kata. Asik. Insya Allah. Nah kalau Iya, nih, kenapa yuk? mau tanya kalau misalnya ada orang yang kerja bilangnya puasa ke Iya. istrinya, Iya. terus Dari rumah puasa. dari rumah Tapi puasa di tapi luar. tapi di luar jam Buka. 7 pagi juga udah es jeruk nih, udah kopi nih. Iya, intinya bohong. Ini pengalaman teman kerja nih. Terus tapi pulang kerja Bawa kolak. Puasa bawa lagi. kolak, bawa kolak, bawa apa seolah-olah yuk kita buka bersama. Nah itu menurut kamu gimana? Masya Allah ya. Jam 7 pagi udah es jeruk. Iya, Jadi iya. begini, ya Kurir itu. rugi sih, rugi. Satu, jadi dosa. Dua, Allah tahu kelakuan dia. Tetap nanti ada pengadilan Allah. Tiga, juga mudah bagi Allah untuk membuat nanti si istri jadi tahu, akhirnya jadi masalah, huru hara. Jadi rugi banget gitu. Ya, udah mah beneran ikut acting, udah mah juga nanti ketika di hadapan istri pas ketemu, aduh iya lapar, bohong ketahuan. Jadi kayak rugi sekali, naudzubillah. Jadi mendingan jujur lah, karena kebohongan itu hanya bisa ditutup dengan kebohongan lainnya. Betul. Nanti ketika akhirnya satu kebohongan, mau nggak mau ditutup dengan bohong lagi. Dan ketika udah jadi sekian banyak kebohongan, ya ngerepet kemana-mana, naudzubillah. Tapi sekali jujur, iya meskipun pahit ya, wakul ja'al haq, wakulil haq, walau kana muran. Katakanlah yang baik, yang benar, meskipun pahit. Ya, nah kan sekali udah kita berkata yang benar, udah nggak usah ditambah-tambahin lagi, udah beres, udah selesai di saat itu juga. Buat teman-teman kerja tuh puasa jangan pura-pura mulu. Ya, Yang penting dulu Masya jangan Allah. diikutin. Oh nggak diikutin mah. Atau nasehatin ya. Nasehatin Pemirsa ya, Pak, ya. juga kalau misalkan ngelihat ada yang kayak gitu jangan lupa dinasehatin ya. Maka selamat menikmati sahurnya. Kita akan bahas lebih lanjut lagi, tapi kalian jangan kemana-mana, tetap di Asmaul Husna. Assalamualaikum. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.